Shalom semua jemaat Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Kami datang ke dalam rumah-Mu saat ini Tuhan. Karena kami rindu Tuhan Yesus bertemu bersama dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan menerima lawatan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Engkau lawat setiap kami Tuhan. Suci kuduskan setiap kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Sehingga pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami siap menerima lawatan-Mu Tuhan. Kami siap menerima Engkau secara pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari semua kita datang kepada Tuhan kita.
Tuhan kita luar biasa, amin. Ada amin? Amin. Selamat sore bagi Tuhan kita. Kita tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kita pun terima kasih kemuliaan Tuhan, amin. Dengarkanlah suara kami memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi. Datang
Kami ada sampai hari ini sebagaimana kami ada dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena bukti penyertaan Tuhan yang Tuhan lakukan atas hidup kami. Kami sungguh bangga punya Allah, punya Bapa yang seperti Engkau, yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun hidup kami. Kami percaya bahwa pribadi yang telah menyelamatkan hidup kami, itu Yesus Kristus, adalah Bapa yang baik, Bapa yang setia, yang selalu ada untuk kami semua. Di saat kami lemah, Engkau berikan kekuatan. Di saat kami sakit, Engkau menyembuhkan kami. Di saat kami berbeban berat, Engkau melepaskan dan memberikan kelegaan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Waktunya kami siapkan hati kami siapkan telinga kami untuk kami mendengar firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, sehingga firman yang disampaikan tersampaikan dengan baik, diterima dengan baik oleh seluruh umat-Mu, dan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam seluruh perjalanan hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, kita bersyukur. Kita sudah di minggu keberapa ini? Minggu ketiga ya, di bulan Januari. Masih kuat puasanya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik untuk kita semua. Bisa ditampilkan kan materinya? Ya. Sekali lagi bahwa tema gereja lokal kita untuk tahun ini adalah Together Impactful. Ya, kita rindu supaya kehidupan kita di tahun 2024 ini adalah sama-sama berdampak, ya, bersama-sama berdampak untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang membangun, untuk hal-hal yang positif, dan itu yang dirindukan oleh semua orang yang ada di dunia ini. Sekali lagi bahwa dunia tidak hanya melihat kita hebat, menghafal ayat firman Tuhan, kita menyampaikan firman Allah, tapi bagaimana aplikasi daripada firman itu yang kita kemudian tunjukkan di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Baik, hari ini kita akan bicara satu tema, yaitu Impactful Generation, ya, generasi yang berdampak, generasi yang membawa dampak ya untuk dunia ini. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam Yoel pasalnya yang kedua, ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Kemudian daripada itu akan terjadi apa? Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka apa? Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, satu kali ada seorang hamba Tuhan yang baru saja melayani di satu kota, ya, dia baru merintis di kota tersebut. Lalu kemudian satu hari dia melakukan satu perjalanan dari kota yang lain, atau dia memiliki tugas yang lain di kota yang lain. Dan setelah kembali ke kota tempat dia melayani, saudara, hampir dekat, dia berhenti. Dia kemudian memberikan membayar uang tiket, ya, istilahnya. Lalu kemudian sang sopir ini mengembalikan sisa daripada uang itu lebih, ya. Jadi lebihnya itu kira-kira 20 sen, ya. Nah, akhirnya terjadi perdebatan antara hati dan juga pikirannya. Nah, kira-kira mau dikembalikan apa tidak, ya. Dia ingin mengembalikannya, tapi pikirnya hanya 20 sen untuk apa sih? Itu terlalu kecil, biasa saja kalau cuman untuk 20 sen saja. Nah, akhirnya tibalah dia di tempat dia berhenti. Dia akan turun dari bus tersebut. Lalu kemudian hampir keluar ke pintu, dia tiba-tiba berhenti. Dan kemudian dia mengembalikan uang kelebihan daripada pembayaran itu, yaitu sebesar berapa? 20 sen. Akhirnya
dia serahkan kepada supir itu dan berkata bahwa ini ada kelebihan pembayaran uang tiket. Terus sahut daripada sang sopir ini, apakah Anda hamba Tuhan yang baru di daerah sini? Saya sudah mengamati Anda dalam beberapa hari ini dan saya rindu bergabung beribadah bersama-sama di gereja Anda, kata si sopir ini. Dan dia katakan begini, saya memang sengaja melebihkan uang pengembalian itu. Saya hanya ingin mencoba mengetes Anda sebagai hamba Tuhan apakah jujur atau tidak, ya. Dan untungnya dia kembalikan 20 sen itu, ya. Kalau tidak, apa kata dunia, ya kan? Ya, 20 sen terlihat kecil sekali, ya. Tidak ada artinya, tidak ada harganya. Tetapi ternyata di balik 20 sen itu ada maksud tertentu, ya, yang kemudian bisa saja menjadi celah bagi sang sopir ini untuk membuat sebuah cerita terhadap hamba Tuhan ini. Dan akhirnya dia waktu turun dari bus itu dia gemetaran, saudara, dan dia berkata dalam hatinya, hampir saja saya menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya, ya. Itu luar biasa. Dan singkat ceritanya, akhirnya seorang sopir yang sudah tadi berkata bahwa aku akan datang ke gerejamu, akan beribadah di gerejamu, dan dia lakukan itu. Nah saudara, seringkali bahwa hal-hal yang kecil itulah justru bisa saja menjatuhkan kita, ya. Satu kali ada seekor monyet, ya, dia menantang angin, saudara. Siapa yang paling hebat, ya? Akhirnya angin mulai menyerang dengan segala kekuatannya. Si monyet ini peluk dahan sekencang-kencangnya, ya kecuali dahan itu patah, ya dia akan jatuh. Nah saudara, dia tidak jatuh karena dia memeluk dahan itu dengan kuat, ya. Tapi satu kali akhirnya si angin ini mulai sepoi-sepoi, ya, buat si monyet tertidur. Setelah si monyet tertidur, maka jatuhlah dia, ya. Artinya adalah seringkali membuat kita jatuh, membuat kita tersandung dalam hidup ini, bukan untuk hal-hal yang besar, bukan untuk perkara-perkara yang besar, tapi seringkali hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil, hal-hal yang dianggap tidak penting, justru itulah yang membuat hidup kita jadi batu sandungan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita rindu supaya kehidupan kita tidak hanya kita menerima Yesus, kita menerima anugerah Tuhan itu, tapi yang paling penting adalah bagaimana kehidupan kita berdampak baik, berdampak positif, ya. Ada pengaruh-pengaruh yang baik, pengaruh-pengaruh positif yang kemudian bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Alkitab berkata bahwa kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku, ya, ke atas semua manusia. Kenapa Tuhan kemudian berbicara kepada Yoel demikian? Karena kalau kita lihat dalam perjanjian lama, itu tidak semua orang yang dipenuhi dengan apa? Roh Kudus. Tidak semua orang mengalami yang namanya Roh Allah itu dalam hidup mereka, ya. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi apa? Pemimpin, ya. Tidak semua, meskipun bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, tapi kita lihat pada saat itu tidak semua mereka mengalami yang namanya kepenuhan roh itu di dalam diri mereka, ya. Hanya orang-orang tertentu, ya, seperti Musa, Harun, ya, dan lain sebagainya. Alkitab berkata bahwa ternyata, ya, ada waktu di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia, tidak terkecuali, saudara. Makanya jangan heran ada anak-anak kecil Tuhan pakai secara luar biasa, yang untuk berbicara, menyampaikan firman Tuhan itu banyak sekali. Kalau kita lihat di YouTube itu anak-anak 5 tahun Tuhan pakai secara luar biasa untuk menyampaikan firman Allah, ya. Kita ingat waktu Yesus, ya, ada di satu daerah, lalu kemudian orang-orang mulai bersorak-sorak, orang mulai memuliakan Tuhan, dan orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, para ahli Taurat berusaha untuk mendiamkan mereka. Lalu apa kata Yesus? Kalau engkau mendiamkan mereka, maka aku akan buat batu-batu ini apa? Bersuara.
Nah, artinya bahwa Allah yang tidak terbatas itu, Dia akan mampu mengerjakan hal-hal di luar nalar manusia. Amin. Amin. Iya. Sesuatu yang tidak kita pahami itu bisa saja Tuhan kerjakan. Untuk apa? Untuk menceritakan tentang perbuatannya yang ajaib, untuk membuktikan betapa hebatnya Dia, betapa luar biasanya Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Dia bisa membuktikan segala. Bahkan kalaupun Tuhan mau, ya, dengan kekuatan kuasanya, bisa saja semua manusia di dunia ini dibuat bertobat dalam 1 jam saja, saudara. Bisa saja, ya. Tidak perlu kita menginjil, tidak perlu, saudara. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mengajari kita untuk bersama-sama. Amin. Bersama-sama. Ya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, 27. Sejak semula Allah telah menunjukkan bagaimana kebersamaan itu. Baiklah kita menciptakan manusia. Kata kita itu bukan tunggal, bukan sendiri. Kita itu jamak, lebih dari satu. Nah, ini bicara tentang kebersamaan, bersama-sama. Ada Bapa, ada Anak, dan juga apa? Roh Kudus. Mereka menunggal di dalam satu kesatuan yang luar biasa itu. Jadi sejak semula Allah sudah tunjukkan, Allah sudah buktikan, Allah sudah berikan contoh kepada kita, untuk kemudian bagaimana kita bisa bersama-sama di dalam segala pekerjaan, dalam pelayanan. Saudara kasih oleh Tuhan, sehebat apapun manusia, akan ada waktu di mana dia akan menjadi lemah. Ya, kita lihat hamba Tuhan yang luar biasa. Contohnya siapa lah? Benny Hinn, ya. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita nonton Benny Hinn, itu luar biasa. Dia sekali bersuara rebah. Ya. Tapi pada akhirnya dia mengakui bahwa dia telah membohongi umat Kristiani selama berapa tahun? 25 tahun, saudara. Ya. Dia menyadari dan kemudian bertobat. Dan pernikahannya juga mengalami masalah, sampai akhirnya dia dan istrinya kembali diteguhkan dalam pernikahan. Jadi sudah dikasih oleh Tuhan, mau sehebat apapun Tuhan pakai kita, kalau kita lupa tentang siapa diri kita, pada akhirnya akan hancur. Ya. Karena orang demikian akan merasa, wah, dia hebat. Jadi datang ke KKR dan lain sebagainya, bukan lagi bertemu dengan Yesus, tetapi bertemu dengan pembicaranya. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan sama seperti Benny Hinn di sekitar Kepri ini, datang dengan jubah yang putih dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya bilang nggak ada ceritanya, saudara. Nggak tahu udah kemana. Jadi sebenarnya kasih oleh Tuhan, belajar untuk memahami siapa kita, menyadari siapa kita, supaya ketika Tuhan pakai kita secara luar biasa, kita tidak lupa siapa kita sesungguhnya. Ya, kita tidak lupa akan diri kita. Ya. Kadang-kadang kan orang kalau sudah Tuhan pakai, udah luar biasa. Mau dijumpai pun susah, mau ditelepon susah, ya kan? Mau kunjungan apalagi, ya kan? Tidak mungkin dia kunjungi jemaat, ya kan? Tidak mungkin, saudara. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan, Roh Allah itu tidak hanya dikhususkan untuk para pemimpin-pemimpin, tidak hanya orang-orang tertentu, tetapi di dunia zaman sekarang ini, Roh Allah itu telah hinggap untuk semua orang. Nah, kita melihat bagaimana ketika murid-muridnya berdoa di loteng Yerusalem, ya, waktu mereka mengalami satu ketakutan, kegelisahan, ya, karena orang yang mereka andalkan kembali kepada Bapa di surga, ya. Tapi Yesus berkata bahwa aku tidak akan membiarkan kamu sendirian, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai apa? Yatim piatu. Aku akan datang kembali, aku akan mengutus kepadamu seorang penolong, dan dia akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Sudah dikasih oleh Tuhan, yang dimaksud daripada pribadi yang diutus itu adalah siapa? Roh Kudus. Secara fisik dia nggak nyata, saudara. Secara fisik dia nggak kelihatan.
tetapi karyanya yang luar biasa itu bisa kita rasakan dalam hidup kita. Amin. Kita bisa rasakan. Akhirnya apa yang dikatakan bahwa kamu harus menunggu di loteng Yerusalem, berdoalah di sana. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, setelah mereka berdoa, Roh Kudus itu dicurahkan. Bagaikan apa? Lidah api hinggap kepada mereka, dan mereka mulai dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Alkitab katakan orang-orang yang datang waktu itu, karena memang pada saat itu juga bertepatan dengan ibadah syukur panen raya orang Israel ketika itu, sehingga semua orang-orang dari suku lain, dari bangsa lain datang, dan mereka kaget, loh, ini kan bahasa kita, mereka ini kan orang ini, kenapa mereka tahu bahasa kita? Ya, itulah pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, memang ketika Tuhan memenuhi seseorang melalui Rohnya, ya ada saja ada bahasa Mandarin, ya ada bahasa Inggris. Ada beberapa teman saya, saudara, orang Flores, lalu kemudian dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dia berbahasa Mandarin, saudara. Dia tidak tahu, ya bahasa Mandarin. Untung ada teman saya orang Tionghoa, dia mulai menerjemahkan apa yang dia sampaikan. Ya, makanya di dalam kitab Roma itu ada berapa? 12 karunia roh. Ya, ada yang berbahasa roh, ada juga yang menafsirkan bahasa roh. Sedangkan keseluruhan Tuhan akhirnya seperti itu. Nah, saudara, ada dalam pelayan saya temui bahwa orang berbahasa roh tetapi pakai bahasa Batak, saudara. Ini udah orang Batak pakai bahasa Batak pula bahasa rohnya. Saya bilang sesat, berhenti. Kalau saya orang telah berbahasa Batak, nah wajar, saudara. Ini bahasa dia orang Batak, dia berbahasa roh tapi bahasa Batak. Saya bilang berhenti dalam nama Yesus, sesat itu. Berhenti sampai hari ini, saudara. Dan orangnya pun hilang dari gereja. Karena aneh-aneh, saudara. Dan hari ini makanya harus sorry, ya, jangan sampai akhirnya kehidupan kita jadi batu sandungan. Karena kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Nah, dari hal-hal yang demikian, ya. Nah, kalau kita nggak dikasih tahu, kadang-kadang bablas, saudara, lupa gitu ya. Nah, lucunya setelah dikasih tahu malah pergi pula. Sebelum pergilah, jangan selamat, ya, dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi Tuhan mencurahkan, ya, Rohnya ke atas semua manusia, maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan apa? Bernubuat. Orang-orang yang tua akan apa? Mendapat mimpi, ya. Jadi kalau anak-anak muda kebanyakan bermimpi, ini udah kebalikannya. Harusnya yang banyak bermimpi itu orang tua, ya. Nah, kalau anak-anak muda banyak bermimpi, nah ini perlu dicek, ini rohaninya sehat apa enggak gitu. Karena Alkitab katakan bahwa anak muda itu harusnya bernubuat, menyampaikan firman Allah. Demikianlah firman Tuhan, ya. Jadilah kuat, jadilah tenang, jadilah orang yang luar biasa. Tapi kalau anak muda banyak bermimpi, nah ini perlu dicek ini. Ada yang post-live kayaknya. Yang banyak bermimpi itu adalah apa? Orang tua, ya. Tapi mimpinya yang benar. Mimpinya harus datang dari surga. Amin. Jangan pula mimpinya, waduh ini kelemahan si B, kelemahan si C ini, ya. Lipstiknya aja miring, terbawa dalam mimpi, saudara. Ya. Ini repot, saudara. Kalau sampai begitu kan, wah ini wah, Pak, aku bermimpi, kok bisa ya lipstiknya itu miring, ya. Jadi bukan sesuatu yang membangun, tapi lipstik tetangga yang dibicarakan. Tapi di sini nggak ada, saya rasanya luar biasa. Ya, jadi terus kemudian juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Jadi semua orang, mau dia apapun, saudara, latar belakangnya, ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu akan memenuhi seluruh kehidupan kita. Nah, kemudian kita akan melihat beberapa hal, ya, penting agar kita bisa menjadi generasi yang berdampak. Yang pertama adalah apa? Membangun hidup dengan apa? Nilai kebenaran. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, makanya visi gereja lokal kita adalah membangun keluarga Allah yang hidup menurut
nilai-nilai spiritualitas Kristiani yang Alkitabiah. Sudah dikasih oleh Tuhan di dalam 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan apa? Imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, sebenarnya kasih oleh Tuhan, kalau kita lihat siapa Timotius, dia adalah anak muda yang sakit-sakitan sebenarnya. Dia anak muda yang tidak percaya diri. Dia anak muda yang minder, ya. Tetapi kita lihat bahwa sejak kecil dia telah diajarkan, dia telah dibimbing, dia telah dibina bagaimana hidup mengasihi Tuhan, hidup di dalam firman. Ini jadi perhatian kita bersama sebagai orang tua bahwa ya anak-anak kita itu mulai diajar, mulai dididik dengan benar, ya, hidup sesuai dengan ketetapan firman Allah. Kan kalau kita tidak biasakan mereka hidup di dalam Kristus mulai sejak kecil, bagaimana nanti kehidupan mereka setelah mereka menjadi dewasa? Makanya penting untuk menanamkan kebenaran itu di dalam diri anak-anak kita. Ya. Kita lihat memang di satu sisi Timotius adalah anak yang minder, anak yang tidak percaya diri, anak yang tidak yakin bahwa dia bisa berhasil dan sebagainya. Tetapi melalui benih firman itulah, ya, kemudian akhirnya membangkitkan semangat, membangkitkan gairah, ya, membangkitkan kepercayaan diri daripada seorang yang bernama Timotius akan panggilan Allah di dalam kehidupannya. Nah, setelah bertemu dengan Paulus, ya, dia semakin memahami, mengerti bagaimana Allah punya rencana yang besar untuk hidupnya. Allah punya rencana yang dahsyat, jauh lebih daripada apa yang dia pikirkan. Ya, itu Tuhan kerjakan di dalam kehidupannya. Dan akhirnya apa sudah dikasih oleh Tuhan? Akhirnya Timotius menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Dia berdampak, ya, dia membawa kebenaran itu di dalam seluruh perjalanan kehidupannya, dimanapun dia berada. Dan melalui pelayanannya banyak jiwa juga yang kemudian dimenangkan, diselamatkan. Jadi saya bilang bahwa ini penting untuk kita sebagai orang tua. Nah, kalau kita lihat mamanya yang bernama Eunike adalah orang yang percaya kepada Yesus, orang yang hidup di dalam firman, orang yang hidup di dalam kebenaran. Tetapi bapaknya Timotius itu adalah orang Yunani, orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi karena sejak kecil dia terus diajarkan tentang firman itu sendiri, tentang kebenaran itu, hidup di dalam Kristus, maka itulah yang kemudian membantu dia menjadi pribadi yang mengerti dan memahami rencana Allah dalam hidupnya, mengerti dan memahami panggilan Allah di dalam hidupnya, mengerti dan memahami akan hal-hal yang luar biasa yang Tuhan rencanakan untuk hidupnya. Ya, sudah dikasih oleh Tuhan. Demikian juga dengan kita. Ya, mari bangun kehidupan ilahi itu dalam diri kita. Bangun kehidupan kita, anak-anak kita, dengan nilai-nilai, ya, kebenaran itu di dalam hidup mereka, sehingga benar bahwa kehidupan anak-anak kita, mereka boleh menjadi seperti tema khotbah hari ini, bahwa mereka akan menjadi generasi yang berdampak di masa yang akan datang. Tidak hanya kita, saudara, tetapi yang kita pikirkan bagaimana anak-anak kita, cucu kita selanjutnya. Ya, jangan hanya berkat itu sampai di kita saja, saudara, tetapi biarkan berkat itu mengalir kepada keturunan kita selanjutnya. Dan itu adalah janji Tuhan. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan anak-anak kita dengan baik, dengan benar, ya, maka tidak menutup kemungkinan mereka tidak akan bisa menjadi generasi yang berdampak baik, positif dan sebagainya.
tetapi mereka akan ikut arus dengan dunia ini. Itu hati-hati saudara, apalagi sekarang canggih yang media sosial, teknologi dan lain sebagainya, semua ada di sana. Kalau kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita, itu sangat berbahaya sekali. Ya, sangat berbahaya sekali. Ya. Ada beberapa ada beberapa kasus yang seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa anak kecil pun, ya, anak SD kelas 1, kelas 2 udah tahu yang namanya pacaran. Ya. Jadi kalau temannya dekati teman laki-laki yang dia sukai, cemburu dia, saudara. Ya, dia menangis, dia kecewa, ya. Karena ternyata udah mulai paham tentang yang namanya pacaran. Makanya anak-anak saya tidak izinkan untuk nonton sinetron. Jadi mulai sekolah, waktu mereka pegang handphone itu hanya hari Sabtu dan Minggu. Selain dari itu, don't touch handphone. Ya, karena kalau tidak nanti berurusan dengan papinya. Ya sudah, kita belajar untuk mengajari mereka sejak saat mereka masih kecil, supaya kebiasaan itu kemudian menjadi sebuah karakter, ya, yang menolong mereka untuk menjadi generasi yang berdampak di masa yang akan datang. Jadi yang pertama adalah membangun hidup dengan nilai-nilai kebenaran. Nah, apa itu kebenaran, saudara? Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah apa? Kebenaran. Jadi kebenaran yang dimaksud adalah pribadi tadi, Bapa, Yesus, dan siapa? Roh Kudus. Itulah kebenaran. Makanya dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, coba kita lihat. Yohanes 14 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan kata Yesus kepadanya, akulah apa? Jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Terus kemudian selanjutnya dikatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi Yesus adalah kebenaran. Bapa adalah kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dari ayat yang ke-16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang apa? Penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu siapa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi dia tidak hanya menyertai kita, tetapi diam di dalam hidup kita. Amin. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka secara otomatis Roh Kudus pun ada di dalam hidup kita. Ya. Jadi di situ dikatakan bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah kebenaran. Lalu kemudian apalagi firman-Nya juga disebut apa? Kebenaran dalam Yohanes pasal 17, ya. 17 ayatnya yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita bicara tentang kebenaran, itu kita bicara tentang Bapa, kita bicara tentang Yesus, kita bicara tentang Roh Kudus, kita bicara tentang firman itu sendiri. Jadi Bapa, Roh Kudus, Yesus Kristus dan firman adalah kebenaran. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Bapa dan firman itu adalah Allah. Artinya apa, saudara? Bahwa kebenaran tentang Allah yang harus kita ketahui telah diungkapkan dalam Alkitab. Makanya penting untuk kita membaca Alkitab, ya, rajin membaca Alkitab supaya kita tahu bagaimana kita bisa mengerti tentang kebenaran kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan atau tidak membaca Alkitab. Ya, saudara, kalau zaman dulu kita kemana-mana bawa Alkitab, sekarang tinggal download di handphone. Kalau kita capek membaca, bisa voice. Apalagi yang kurang, Bapak Ibu? Jadi persoalan adalah apakah kita mau atau tidak. Ya. Nah, orang yang senantiasa mempelajari firman, ya, orang yang tekun mempelajari firman, mereka akan tetap kuat di tengah-tengah badai. Mereka akan mencari orang-orang yang mampu menceritakan firman itu. Kenapa? Karena mereka hidup di dalamnya,
hidup di dalam firman. Firman itu ada dalam perkataan, dalam mulutnya, dalam syurutnya, yang akhirnya hidup dan memberkati banyak orang. Nah, Alkitab adalah wahyu Tuhan, jelas itu. Perkataan Allah yang tidak mungkin salah. Singkat kata, Allah dan firman-Nya yang ada dalam Alkitab adalah benar, sesuai fakta, autentik, akurat, dan dapat dipercaya. Ya, semuanya jelas, saudara. Ada buktinya, dapat dipercaya. Dan semua yang terjadi di dunia ini itu sudah dituliskan dalam Alkitab. Ya, jadi makanya kita nggak kaget lagi peperangan, ya, gelap gulita dan lain sebagainya, semua sudah tertulis dalam Alkitab. Pada waktu kita paham betul tentang kebenaran, paham betul tentang firman, maka kita tidak menjadi orang-orang yang takut akan hidup ini, tidak akan menjadi orang-orang yang khawatir akan hidup ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semua dan segala sesuatu yang terjadi di kolong langit, di muka bumi ini ada dalam firman. Amin. Ya. Jadi yang pertama, yang kedua adalah melakukan hal-hal yang positif yang memberikan dampak bagi orang lain. Dalam Lukas pasal 19:8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Ya, Sakeus bukanlah orang yang sembarangan, saudara. Sakeus adalah orang yang kaya, tetapi kekayaan yang dia miliki, ya, dia dapatkan dengan cara yang tidak benar. Tapi satu ketika Yesus lewat di kota di mana dia tinggal, ya, dia meninggalkan semua pekerjaannya dan berlari, ingin melihat seperti apa si Yesus itu, seganteng apa si Yesus itu. Apakah sama seperti rambutnya di gambar-gambar gondrong, ya, dan lain sebagainya. Ya. Lalu Alkitab menceritakan dalam Lukas pasal 19 bahwa dia tidak berhasil melihat seperti apa Yesus karena apa? Badannya pendek. Ya. Kadang-kadang memang seperti saya agak susah juga. Ya. Kalau mau perbaiki ini harus pakai tangga, saudara. Nah, kalau yang tinggi hanya berdiri saja sudah sampai tangannya. Tetapi bagi yang tinggi juga agak susah juga kalau cari barang di kolong-kolong di bawah, susah juga, saudara. Jadi makanya memang Tuhan sudah buat sedemikian rupa untuk saling melengkapi. Yang kedua adalah melakukan hal yang positif, sama seperti Sakeus. Ya, ketika dia mengundang Yesus, bukan dia mengundang Yesus, tetapi Yesus yang mau menginap di rumahnya, mau datang ke rumahnya. Katakan bahwa Sakeus bernulas bahwa hari ini aku akan datang ke rumahmu. Ada orang-orang Saduki, ada orang-orang Farisi, ada orang-orang ahli Taurat. Waktu itu mereka, kenapa Yesus harus datang ke rumah orang berdosa? Ya, Yesus katakan bahwa Sakeus pun adalah keturunan Abraham, dan dia datang bukan mencari orang yang sehat, tetapi orang yang sakit supaya mereka disembuhkan, yang hilang supaya mereka diselamatkan. Itu tujuan Tuhan. Ya, nah demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita hidup dalam firman, maka kehidupan kita juga dituntut untuk melakukan hal-hal yang positif. Untuk apa kita punya segalanya tetapi kita tidak menjadi berkat dalam hidup ini? Kita hanya menjadi sebuah cerita orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tidak mau demikian. Kalau mau hidup kita harus betul-betul menjadi berkat. Bagian yang ketiga, ya, memiliki hati yang mudah mengampuni. Ya. Dalam 2 Samuel pasal 15:10, pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia. Ya, ini cerita tentang Absalom ingin menjadi raja dengan cara yang tidak benar. Padahal yang mau dia singkirkan itu adalah ayahnya sendiri. Ya, siapa? Daud. Ya. Karena dia ingin untuk menjadi seorang raja, dia melakukan kudeta, ya, melakukan cara-cara yang licik dan lain sebagainya, hanya karena dia ingin jadi raja. Nah, apakah kemudian Daud sakit hati dengan, atau dia balas dendam, dia marah dan sebagainya? Enggak, saudara. Dia enggak marah, dia santai aja. Ya, silakan aja. Mau sekuat apa? Pada akhirnya setelah terjadi peperangan, ya, maka Absalom akhirnya mati. Yang dilakukan oleh Daud adalah dia meratapi, dia menangisi
kematian anaknya, meskipun perbuatannya tidak menyenangkan, tetapi dia tetap mengampuni. Karena bagi dia, meskipun anaknya demikian, itu adalah darah dagingnya. Dan kita melihat ada begitu banyak musuh juga yang dia dia ampuni. Dia termasuk Saul, raja pertama Israel. Dia tidak pernah membalas dengan membunuhnya, dia membiarkannya saja. Meskipun ada kesempatan, ada peluang untuk membunuh Saul, tapi tidak lakukan. Dia katakan bahwa dia tidak akan menyentuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Padahal waktu itu Roh Allah sudah meninggalkan Saul, tetapi dia masih berpikir bahwa dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Yang terakhir adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 24-25, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging, bukan daging itu ya, ayam penyet ya, atau daging babi gitu ya, dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Karena sejak awal bahwa semua manusia akan menerima Roh Kudus itu, maksudnya orang-orang yang percaya. Bagi yang tidak percaya, nggak mungkin Roh Allah diam di dalam diri mereka. Yang diam dalam diri mereka adalah roh simbolis, ya. Tapi yang percaya, yang hidup dalam firman, yang hidup dalam kebenaran, mereka lah yang menerima Roh Allah. Nah, kalau kita sudah menerima dan hidup di dalam Roh Allah, biarkan Roh Allah itu memimpin hidup kita, memimpin jalan-jalan hidup kita, sampai kita terus mengalami berkat Tuhan dan hidup kita menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.